Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk kita semua. Hari ini materinya tentang pemerintahan Belanda yang ada di Nusantara. Nah, setelah Inggris, setelah perjanjian Convention of London, Nusantara dikembalikan kembali kepada Belanda. Nah, pemerintah Belanda memerintah di Nusantara dari tahun 1816 sampai dengan 1942. Nah, masa pemerintahan ini cukup panjang. Nah, perhatikan kebun tebu di bawah ini. Perkebunan tebu telah berkembang sejak era kolonial Belanda. Bahkan perkembangan kebun tebu pada era kolonial Belanda diikuti dengan munculnya industri gula di Nusantara. Oleh karena itu, pemerintahan kolonial Belanda, tebu termasuk komoditas unggulan pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara. Selain tebu, masih ada komoditas unggulan lainnya. Apa saja komoditas unggulan era kolonial Belanda? Apa saja tanaman tersebut? Mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari uraian-uraian sebagai berikut. Masih banyak uraian-uraian lainnya yang harus kita pelajari. Pertama, kekuasaan Komisaris Jenderal. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, Indonesia dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada mulanya, pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri atas 3 orang, yaitu Vlot, Boyskes, dan Van der Capellen. Mereka berpangkat Komisaris Jenderal. Pemerintahan kolektif itu bertugas menormalisasikan keadaan lama Inggris, dari pemerintahan Inggris menuju pemerintahan baru, yaitu pemerintahan Belanda. Masa peralihan itu hanya berlangsung dari tahun 1816 sampai dengan 1819. Nah, pada tahun 1919, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal yaitu Van der Capellen pada tahun 1816 sampai dengan 1824. Dalam kurun waktu yang cukup singkat tersebut, dia sudah melakukan perubahan yang cukup luar biasa di Nusantara. Dalam menjalankan pemerintahannya, Komisaris Jenderal melakukan langkah-langkah yang sangat baik, yaitu sebagai berikut, yaitu sistem presiden tetap dipertahankan yang pada masa pemerintahan Inggris tetap dipertahankan ya. Kemudian dalam bidang hukum, sistem juri itu dihapuskan. Kemudian kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal tetap dipertahankan. Kemudian desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan dan para penguasanya dimanfaatkan untuk melakukan pelaksanaan pemungutan pajak dan hasil bumi. Dalam bidang ekonomi, memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Nusantara pada masa itu. Nah, pada kurun waktu di tahun 1816 sampai dengan 1830, pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif terus berlangsung. Persoalan pokoknya tentang sistem yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negeri induk. Nah, negeri induk yang dimaksud di sini adalah Belanda ya, kerajaan Belanda. Kaum liberal berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan besar bagi negara induk apabila urusan eksploitasi ekonomi diserahkan kepada orang-orang swasta. Pemerintahan hanya mengawasi jalannya pemerintahan dan memungut pajak. Kaum konservatif berpendapat sebaliknya bahwa sistem pemerintahan akan menguntungkan negeri induknya. Kaum konservatif meragukan sistem liberal karena keadaan tanah jajahan yang memang saat itu belum memenuhi syarat untuk menjadikan tanah tersebut menjadi tanah yang bisa menguntungkan bagi negara. Tangan ini yang terjadi antara kaum konservatif dengan kaum liberal yang memang berbeda pendapat. Ya. Para komisaris jenderal kemudian mengambil jalan tengah pihak. Pemerintah tetap berusaha menangani penggalian kekayaan tanah jajahan bagi keuntungan penduduknya. Poinnya, mencari jalan melaksanakan dasar-dasar kebebasan pada masa pemerintahan Van der Capellen. Juga dilaksanakan sistem politik yang dualistis.
Pada satu pihak melindungi hak-hak kaum pribumi, namun pihak lainnya memberi kebebasan kepada pengusaha-pengusaha swasta barat untuk membuka usahanya di Nusantara selama itu tidak mengancam kehidupan penduduk. Berbagai jalan tengah telah diupayakan, tetapi ternyata kurang memberikan keuntungan bagi negeri ini. Sementara itu kondisi negeri Belanda, ya, atau negara induk dan di Indonesia itu semakin memburuk. Oleh karena itu usulan dari Van den Bosch untuk melaksanakan kulturstelsel ataupun tanah pasar diterima dengan baik karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negara induk. Ya, seperti itu. Ini adalah latar belakang lahirnya sistem tanam paksa. Ya, sistem tanam paksa yang dicetuskan oleh Van den Bosch ya di tahun 1830 sampai dengan 1870. Istilah kulturstelsel sebenarnya seperti sistem tanaman, ya, seperti sistem tanaman. Terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah culture system ataupun cultivation system. Pengertian dari kulturstelsel adalah kewajiban rakyat Jawa untuk menanamkan tanaman ekspor, ya, untuk menanam tanaman yang laku dijual di pasaran Eropa. Kemudian rakyat pribumi menerjemahkan kulturstelsel tersebut dengan sebutan tanam paksa. Kenapa? Hal itu karena disebabkan pelaksanaan dari proyek dari kulturstelsel tersebut dilakukan dengan cara paksa. Dengan cara yang maksa dan pelanggarnya dapat dihukuman fisik yang amat berat saat itu. Ya, menurut Van den Bosch, kulturstelsel didasarkan atas hukum adat yang menyatakan bahwa barang siapa yang berkuasa di suatu daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya. Karena raja-raja di Nusantara sebagian besar sudah takluk kepada Belanda, ya, Oleh karena itu penduduk harus menyerahkan sebagian hasil tanahnya kepada pemerintahan Belanda pada masa itu. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian latar belakang dari tanam paksa. Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan ya pada masa kejayaan Napoleon Bonaparte sehingga menghabiskan biaya yang amat besar. Kemudian terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Kemudian terjadi perang Diponegoro yang ada di Nusantara di tahun 1825 sampai dengan 1830 yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro menghabiskan biaya sekitar 20 juta gulden. Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda pun cukup berat. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Gagal mempraktikkan gagasan liberal di tahun 1816 sampai dengan 1830. Gagal juga mengeksploitasi tanah jajahan yang memberikan keuntungan yang besar pada Belanda pada masa itu. Oke, ini adalah latar belakang tentang lahirnya tanam paksa di Nusantara. Ini adalah latar belakangnya dari poin 1 sampai dengan sekian. Itu adalah latar belakangnya. Kemudian aturan dalam tanam paksa. Ketentuan-ketentuan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Standblad ataupun lembaran negara di tahun 1834 nomor 22. Beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa, bunyi ataupun kesepakatannya sebagai berikut, yaitu persetujuan agar penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di Eropa. Kemudian tanah pertanian disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 tanah yang dimiliki. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi. Tanah disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak. Kemudian hasil dari tanaman tersebut diserahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak, tanah harus dibayar rakyat. Kelebihan itu diberikan kepada penduduk. Kemudian kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan, kemudian pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahunnya. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa bertindak hanya sebagai pengawas secara umum saja.
Ya, ini adalah aturan-aturan dalam tanah paksa. Kalau kita lihat dari poin 1 sampai dengan sekian ini sepertinya tidak merugikan rakyat. Tidak merugikan rakyat, tapi dalam pelaksanaannya masyarakat ataupun pribumi pada masa itu banyak dirugikan karena penyimpangannya. Ya, terjadi penyimpangan. Nah, penyimpangannya itu banyak sekali. Ya, dari poin pertama, perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan sukarela, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang sangat memaksa. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5 tanah mereka. Seringkali juga semua tanah rakyat digunakan untuk tanah paksa. Pengerjaan tanaman-tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan padi. Kelebihan hasil panen sering tidak dikembalikan kepada petani. Kemudian pajak pun masih kena juga. Kegagalan panen jadi tanggung jawab petani. Kemudian buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah malah menjadi kerja rodi. Kemudian dampak tanam paksa bagi pribumi ini ada 2 ya, dampak positifnya ada 2, yaitu rakyat Indonesia mengenal teknik penanaman jenis tanaman baru. Kemudian rakyat mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi dapat diekspor. Oke, ini 2 ya dampak positifnya, hanya 2. Nah, kita lihat dari dampak negatifnya apakah lebih dari 2 atau banyaknya. Nah, ini dampak negatifnya ya. Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan, kemudian beban pajak yang berat, pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat seperti di Cirebon sebagai akibat dari pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras, serta di Demak, di Grobogan sebagai akibat kegagalan panen, dan jumlah penduduk Indonesia pun menurun dengan sangat drastis pada masa itu. Ya, bayangkan pada masa itu masyarakat hanya difokuskan untuk menanam tanaman ekspor. Ya, jadi tanaman yang harusnya ditanam yaitu seperti padi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia ya ataupun pribumi itu tidak fokus. Mereka melakukan penggarapan tanah yang mengakibatkan terjadinya gagal panen dan juga terjadinya busung lapar, kelaparan di mana-mana. Nah, kemudian penghapusan tanam paksa pada tahun 1840, pelaksanaan kultur sel-sel menghadapi berbagai masalah dan penderitaan masyarakat pribumi, menimbulkan reaksi humanis dari orang-orang Belanda, yaitu antara lain Doosdekker yang punya nama samaran itu Multatuli dan Baron van Hevel. Melalui tulisannya yang berjudul Max Havelaar, Doosdekker menyampaikan kecaman terhadap pemerintahan kolonial Belanda akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Akibat kecaman tersebut, tanam paksa perlahan-lahan dihapuskan secara bertahap. Ya, berarti orang Belanda tidak sepenuhnya jahat, tidak semuanya jahat. Ya, itu ada 2 orang tadi, Doosdekker, kemudian Baron van Hevel. Ini adalah sistem politik ekonomi liberal. Sebelum tahun 1870 Indonesia dijajah dengan model imperialis kuno, yaitu dikeruk kekayaan saja. Nah, setelah tahun 1870 Indonesia mulai diterapkan sistem imperialisme modern. Nah, sejak saat itu diterapkan open door politik, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal swasta asing. Pelaksanaan politik pintu terbuka tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem politik ekonomi liberal pada masa itu. Latar belakang lahirnya ekonomi liberal di Nusantara. Pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi, tetapi hanya memberikan keuntungan kepada pihak Belanda secara besar-besaran. Perkembangannya paham liberalis sehingga sistem tanam paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda mendasarkan pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Nusantara. Tujuannya agar pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanamkan modalnya di Nusantara. Kemudian adanya Traktat Sumatera di tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk memperluas wilayahnya sampai dengan Aceh. Ya, agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Nusantara juga pada masa itu. Nah,
bisa kita lihat di sini pelaksanaan sistem ekonomi liberal di Nusantara. Pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal di Nusantara merupakan jalan bagi pemerintahan kolonial Belanda menerapkan imperialisme modernnya. Hal itu berarti Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingannya, antara lain sebagai berikut: mendapatkan bahan mentah ataupun bahan baku industri di Eropa, mendapatkan tenaga murah, menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa, menjadi tempat penanaman modal asing. Seiring dengan pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal, Belanda melaksanakan Pax Nederlandica, yaitu usaha pembulatan negeri jajahan Belanda di Nusantara. Hal itu dimaksudkan agar wilayah Indonesia tidak diduduki oleh bangsa barat lainnya. Terlebih lagi setelah dibukanya terusan Suez di tahun 1868 yang mempersingkat jalur pelayaran dari Eropa menuju Asia. Jadi itulah yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda di Nusantara. Nah, ini akibat pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal bagi Belanda memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintahan kolonial Belanda. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Wow, sangat luar biasa. Nah, dampaknya bagi Indonesia itu ada beberapa poin: kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk, adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula berakibat sangat buruk bagi penduduk Indonesia. Menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk di Jawa itu meningkat secara pesat. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan barang-barang impor dari Eropa. Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya karena adanya pengangkutan dengan kereta api. Rakyat menderita karena masih diterapkannya sistem kerja rodi dan adanya hukuman berat bagi yang melanggar peraturan Ponelsensti, yaitu peraturan apabila terjadi kesalahan kepada pekerja ataupun kabur sebelum masa yang ditentukan habis kontraknya, maka akan disiksa dengan cara dicambuk pekerjanya. Tindakan yang dilakukan oleh Daus Dekker itu akhirnya menimbulkan hal yang sangat baik bagi bangsa Indonesia. Dampak positifnya yang dilakukan oleh Daus Dekker itu akhirnya muncul kepedulian bagi pemerintahan Belanda untuk memperbaiki kondisi negeri jajahannya, seperti politik etis yang nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.